Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang prosedur diagnosis penyakit tanaman, awal mulanya teori tentang cara mendiagnosa penyakit tanaman ini dikemukakan oleh Robert Koch melalui teori postulat Koch. Nah, Robert Koch mengemukakan ataupun merumuskan satu prosedur umum, ya, prosedur awal atau teori awal tentang bagaimana cara kita dalam mendiagnosa penyakit dari suatu tanaman. Ada 4 tahapan utama yang ditekankan dalam postulat Koch ini. Pertama, diagnosis penyakit tanaman itu dilakukan dengan diawali dengan upaya identifikasi gejala. Jadi ketika kita menemukan tanaman yang memperlihatkan gejala, maka kita harus cari tahu dulu ini gejalanya apa. Nah, setelah kita menemukan gejala yang dimaksud, maka kita akan gunakan area atau bagian tanaman yang ada gejalanya tersebut sebagai bahan untuk ditumbuhkan di media kultur. Gunanya apa? Supaya kita bisa menumbuhkan patogen penyebab penyakit, ya, atau patogen yang menyebabkan munculnya gejala tersebut di media kultur sehingga nantinya bisa kita analisis lebih lanjut. Kalau misalnya patogennya sudah tumbuh di media kultur, baru kita akan lakukan pengamatan terhadap morfologi patogen, baik secara visual, ya, makroskopik, tapi yang paling penting adalah secara mikroskopik. Karena secara mikroskopik kita bisa mengetahui bagaimana bentuk selnya, bagaimana bentuk spora, bagaimana bentuk konidia misalnya kalau pada jamur. Jadi kita akan lakukan pengamatan ini. Nah, kalau pengamatan morfologi patogen baik secara mikroskopi maupun makroskopi sudah selesai, tahap terakhir yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan inokulasi pada tanaman sehat. Inokulasi ini didefinisikan sebagai upaya untuk membuat tanaman yang sehat menjadi sakit dan bergejala dengan cara kita memberikan kultur patogen ke dalam jaringan tanaman. Nah, gimana cara menginokulasi patogen ke tanaman yang sehat adalah dengan cara kita membuat pelukaan, ya, seperti yang dulu pernah saya jelaskan di materi konsep dasar penyakit tanaman, ya, kalau nggak salah saya pernah menjelaskan bahwa salah satu cara patogen bisa masuk ke dalam jaringan tanaman adalah melalui pelukaan. Nah, kalau misalnya tanaman sehat ini tidak ada luka sama sekali, maka kita tidak akan bisa memasukkan patogen ke dalam jaringannya. Oleh karena itu, dalam proses inokulasi biasanya kita akan membuat pelukaan, ya, pada jaringan tanaman, misalnya dengan cara menyayat permukaan daunnya atau merobek daunnya. Gunanya adalah supaya kita bisa memasukkan kultur patogen tadi melalui lubang pelukaan tersebut. Nah, tujuan dari inokulasi ini adalah untuk memastikan apakah gejala yang muncul itu sama seperti gejala yang pertama kali ditemukan, ya, karena ini kita sudah tumbuhkan patogennya, ya, kita sudah tumbuhkan patogennya, kita sudah punya bayangan, sudah punya prediksi kira-kira ini patogen apa, kita sudah lakukan pengamatan morfologi. Nah, konfirmasi akhir yang perlu dilakukan adalah memastikan apakah gejala yang dimunculkan oleh patogen yang sudah kita kulturkan ini atau kita tumbuhkan ini sama tidak dengan yang pertama kali kita temukan. Itulah gunanya dari inokulasi tanaman sehat atau reinfeksi, jadi infeksi ulang. Nah, jadi teori dasar tentang tahapan diagnosis penyakit tanaman itu ya hanya pada 4 tahapan utama ini saja. Tapi kemudian seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, juga karakteristik dari patogen, tahapan diagnosis penyakit tanaman menjadi lebih komplit. Gunanya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kita akan lihat bagaimana tahapan diagnosis penyakit tanaman yang sudah dikembangkan sejauh ini dan banyak dimanfaatkan sejauh ini. Nah, kalau tadi di postulat Koch hanya 4, ya, hanya 4 tahapan utama.
Kalau di yang sekarang atau yang saat ini banyak digunakan oleh para ahli fitopatologi, saat mereka akan melakukan diagnosis terhadap suatu jenis penyakit, maka ada tahapan yang kompleks seperti ini ya, seperti di gambar ini. Mulai dari prediksi penyebab abnormalitas, kemudian pencarian literatur yang relevan, pengamatan terhadap perkembangan gejala. Nah, ini sebenarnya kalau dalam postulatko masuk ke dalam upaya atau tahapan identifikasi gejala. Ya, tapi kemudian dielaborasi atau diperluas sehingga bisa lebih dipahami bagaimana proses di masing-masing tahapan dari postulatko tadi. Nah, kemudian setelah mengamati perkembangan gejalanya, kita juga harus memunculkan pertanyaan terkait dari gejala-gejala tersebut. Kemudian memperhatikan bagaimana pola perkembangan gejalanya, harus juga memperhatikan bagaimana praktik budidaya yang diterapkan oleh petani setempat atau oleh yang diterapkan di lahan pertanaman yang sedang terinfeksi penyakit. Kemudian harus memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar pertanaman atau di sekitar lahan. Kemudian memperhatikan bagaimana spesifisitas, ya, jadi seberapa spesifik inang dari penyakit yang diduga, ya. Kemudian memperhatikan gejala dan tanda yang ada di tanaman, lalu melakukan uji lab dan memperhatikan patogenesitasnya, ya, mempelajari bagaimana patogenesitas. Patogenesitas itu maksudnya adalah kemampuan patogen untuk bisa menyebabkan satu penyakit, itu namanya adalah patogenesitas. Nah, baru terakhir bisa diambil kesimpulan atau keputusan terkait dari identitas sumber penyebab penyakit yang sedang dikaji. Nah, kita akan lihat masing-masing tahapan dari diagnosis penyakit tanaman yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Pertama itu kegiatannya adalah kita harus memprediksi kira-kira gejalanya itu penyebabnya apa. Nah, kenapa ini perlu memprediksi penyebab gejala? Karena kadangkala gejala yang muncul itu bisa jadi disebabkan oleh faktor abiotik, bukan faktor biotik. Meskipun tampilan gejalanya mirip seperti gejala penyakit misalnya, ya. Dulu saya pernah jelaskan bahwa penyimpangan morfologi pada tanaman bisa terjadi karena faktor biotik, ya, karena adanya patogen, ya, itu yang kemudian disebut dengan penyakit. Tapi ada juga yang bisa terjadi karena faktor abiotik, karena lingkungan di sekitar tanaman yang kemudian kita kenal bukan sebagai penyakit tapi sebagai defisiensi. Nah, fungsinya memprediksi penyebab dari gejala itu adalah untuk memastikan dua hal ini. Sebenarnya gejala yang terjadi pada tanaman itu kira-kira disebabkan oleh faktor abiotik atau memang karena faktor biotik. Kalau misalnya disebabkan oleh faktor abiotik, maka tidak akan dilanjutkan proses diagnosisnya. Tapi kalau kemudian disebabkan oleh biotik, maka kemudian baru kita akan lanjutkan proses diagnosisnya ke tahap yang selanjutnya. Nah, tahap yang selanjutnya, kalau memang gejala yang dialami oleh tanaman itu adalah gejala penyakit, ya, jadi memang karena faktor biotik, maka selanjutnya kita harus mengidentifikasi ini kira-kira gejala apa, ya, kira-kira gejala apa. Dan cara kita mengidentifikasinya, kita bisa membandingkan dengan literatur yang relevan, ya. Kita harus cari tahu di literatur yang kira-kira serupa, ya, pada tanaman yang sama dan dengan gejala yang sama, supaya kita bisa memastikan ataupun bisa memprediksi bahwa oh, ini gejalanya sepertinya relate ke sini atau mengarah ke penyakit ini. Nah, salah satu literatur yang relevan yang bisa digunakan dalam tahapan atau dalam kegiatan diagnosis penyakit tanaman adalah dari website ini contohnya, ya. Jadi ada website apsnet.org. Nah, jadi APS ini adalah American Phytopathology Society. Jadi itu seperti himpunan ahli fitopatologi Amerika, di mana mereka punya database tentang penyakit tanaman dari semua jenis tanaman, ya, hampir di seluruh dunia, lengkap dengan keterangan per masing-masing patogennya. Nah, database ini sering dimanfaatkan sebagai literatur
untuk membandingkan gejala yang sedang dikaji oleh satu ahli fitopatologi dengan gejala yang mungkin sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Nah, dari website APS ini kita juga bisa menemukan database dalam bentuk gambar. Ya, jadi kita bisa mencari gambar yang mirip dengan gejala yang sedang kita kaji, ya, dengan menggunakan website APS Image Database. Nah, setelah kita mendapatkan prediksi, ya, kira-kira gejala penyakit yang sedang kita kaji itu mengarah pada gejala penyakit apa, kemudian kita melakukan pengamatan terhadap perkembangan gejala dari penyakit tersebut, dari yang kita prediksikan tersebut. Ya, dimana kalau misalnya yang perlu diingat adalah bahwa gejala biotik atau gejala karena penyakit itu biasanya berkembang dan menyebar dengan cepat ke tanaman di sekitarnya. Ya, jadi sifatnya memang menular. Karena apa? Karena di lahan itu kan ada kondisi alam, ya. Jadi ada angin, ada hujan, ada petani juga yang terkadang secara tidak sengaja bisa menyebarkan patogen. Nah, itu yang harus diamati selanjutnya. Jadi seberapa cepat gejala penyakit itu berkembang dan menyebar dari satu tanaman ke tanaman yang lain di lahan yang sedang dikaji. Kemudian kita harus memunculkan pertanyaan terkait. Nah, pertanyaan terkait ini maksudnya apa? Maksudnya untuk mengarahkan kemungkinan-kemungkinan, mengarahkan kita pada kemungkinan-kemungkinan yang bisa membantu pengambilan keputusan, ya, bisa membantu kita untuk bisa memprediksi lebih dalam atau memprediksi lebih tepat terkait dari sumber penyebab penyakit yang sedang dikaji. Apa aja pertanyaan yang harus dimunculkan? Pertama, kapan pertama kali gejala penyakit itu ditemukan? Kemudian, kerusakan yang terjadi itu sifatnya mendadak atau bertahap? Ya, apakah dia langsung tiba-tiba jadi banyak atau pelan-pelan? Kemudian, berapa usia tanaman yang terserang? Dan berapa persentase tanaman yang sudah terserang? Dan terakhir, seberapa besar tingkat kerusakan yang diakibatkan di masing-masing tanaman? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu ahli fitopatologi untuk mengarah pada satu kesimpulan bahwa sepertinya ini penyakit ini disebabkan oleh ini atau ini adalah gejala penyakit ini, gitu. Berikutnya, tahap setelah kita mencoba memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu tadi, kemudian mencoba mengamati lagi di lapangan, selanjutnya kita harus memperhatikan bagaimana pola perkembangan dari gejala penyakit tersebut di lapangan. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah luas area yang memperlihatkan gejala. Ya, biasanya kalau serangannya karena penyakit itu tersebar hanya pada titik-titik tertentu. Itu cara paling gampang mengenali apakah ini karena serangan penyakit ataukah karena defisiensi. Karena kalau defisiensi, kalau misalnya satu lahan itu layu, ya, serentak, seragam, misalnya kayak gitu dalam satu lahan, nah itu berarti yang masalah adalah kondisi lingkungannya atau faktor abiotiknya, ya. Karena apa? Karena semua yang berada di lahan tersebut akan terdampak. Tapi kalau penyakit enggak, ya. Misalnya dalam satu rumah ada 3 orang, ya, yang sakit satu, belum tentu yang 2 lagi juga ikutan sakit meskipun tinggal di rumah yang sama. Tapi kalau misalnya yang bermasalah adalah kondisi dari si rumah, misalnya memang rumahnya panas karena mungkin atapnya pendek atau seperti apa, itu ketiga-tiga orang yang berada dalam rumah tersebut akan mengalami dampak yang sama. Nah, itu caranya, ya. Jadi kalau dia disebabkan gejala itu memang karena penyakit, biasanya munculnya akan tersebar pada titik-titik tertentu. Jadi tidak secara serentak langsung keseluruhan area pertanaman akan memperlihatkan gejala yang sama. Kemudian aspek distribusi gejala, ya, karena kalau
gejala itu karena faktor abiotik, karena masalah defisiensi, maka biasanya gejalanya akan muncul seragam. Seperti yang tadi saya contohkan soal layu, ya. Jadi kalau layu itu memang karena lahannya kekurangan air, tanahnya minim air, maka itu satu tanaman semua tanaman di lahan tersebut akan mengalami layu semua. Tapi kalau misalnya gejala yang muncul adalah karena penyakit, karena biotik, maka bisa jadi ada tanaman yang masih sehat, ada tanaman yang malah sudah terserang, ya. Jadi sifatnya akan acak. Munculnya nggak bisa dipastikan, oh dia akan muncul dari pinggir atau dari tengah atau dari samping. Nah, itu tidak bisa dipastikan kalau misalnya itu adalah gejala penyakit. Dia akan munculnya itu akan random aja, ya, akan acak, di mana aja bisa muncul. Nah, kalau kita sudah memperhatikan pola perkembangan gejala, kita harus lihat juga bagaimana praktik budidaya yang diterapkan di lahan yang sedang dikaji. Karena apa? Karena kejadian penyakit itu salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kejadian satu penyakit adalah dari faktor praktik budidaya, ya. Jadi itu mirip sama kayak manusia. Manusia itu bisa sakit salah satunya adalah karena kondisi lingkungan misalnya. Kenapa kondisi lingkungan? Misalnya dari faktor makanan, dari faktor kondisi udara, cuaca, itu bisa menjadi kontribusi atau bisa memberikan kontribusi terhadap kita rentan terhadap penyakit atau malah tahan terhadap penyakit. Begitu juga dengan tanaman. Tanaman bisa terserang penyakit atau tidak, itu akan ada dampaknya dari bagaimana praktek budidaya yang diterapkan di tanaman tersebut. Misal dari segi teknik penanaman, apakah nanamnya rapat-rapat, apakah nanamnya jarang-jarang, itu akan menentukan seberapa rentan atau tahannya satu tanaman terhadap infeksi dari penyakit atau serangan penyakit. Kalau tanaman itu ditanam dengan jarak tanam yang sangat rapat, sangat dekat, maka dia akan semakin rentan terhadap penyakit. Tapi kalau ditanam dengan ditanam dengan jarak tanam yang longgar, yang lebar, maka dia akan punya ketahanan lebih baik terhadap serangan penyakit. Begitu juga dengan sistem penanaman. Kalau terbiasa monokultur, maka dia juga akan lebih rentan terhadap penyakit. Tapi kalau kita menerapkan sistem tumpang sari, maka ketahanan masing-masing tanaman akan menjadi lebih baik. Atau misalnya pola rotasi misalnya, itu juga berpengaruh terhadap ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. Nah, kemudian pemberian pupuk dan pestisida juga berkontribusi besar dalam hal ini, ya. Karena terlalu banyak pupuk atau terlalu banyak pestisida kadangkala juga bisa merangsang munculnya kejadian penyakit tertentu. Kemudian frekuensi irigasi, ya, karena irigasi ini ada kaitannya dengan kelembaban di lahan. Kalau frekuensi irigasinya tidak diatur sedemikian rupa dan justru malah berakibat pada tingginya kelembaban di tanah maupun di lahan, maka itu juga akan berdampak terhadap tingginya resiko kejadian penyakit pada lahan tersebut. Berikutnya, setelah kita memperhatikan praktik budidaya, kita juga harus perhatikan lingkungan di sekitar lahan, ya, karena ini berkenaan dengan sanitasi lahan, ya, atau kebersihan lahan. Pertama, apakah ada perubahan suhu yang ekstrim di daerah tersebut, ya? Apakah daerah tersebut kekeringan atau malah kelebihan hujan? Nah, bagaimana jenis dan kondisi tanahnya? Apakah jenis tanahnya memang tanah yang cocok dan subur untuk bisa digunakan untuk budidaya tanaman, atau malah tanahnya sebenarnya tidak cocok untuk budidaya tanaman? Kondisi lingkungan sekitar ini juga akan berpengaruh kepada kejadian penyakit. Karena apa? Karena kondisi lingkungan sekitar akan punya pengaruh secara langsung terhadap kesehatan tanaman, ya. Jadi ibaratnya kalau kondisi tanah misalnya, kalau kondisi tanah memang tidak subur, maka tanaman kemungkinan besar juga pertumbuhannya akan kurang baik. Nah, kalau pertumbuhan tanaman kurang baik, maka peluang atau resiko kejadian penyakit pada tanaman ini akan menjadi lebih besar. Karena apa? Ketahanannya pasti buruk karena pertumbuhannya sendiri saja tidak maksimal.
Nah, kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kira-kira gejala penyakit yang sedang kita kaji itu punya inang yang seberapa spesifik, ya. Karena biasanya kalau gejala itu gejala karena defisiensi, misalnya karena faktor abiotik, itu bisa muncul di berbagai jenis tanaman, ya. Artinya kalau di lahan tersebut ditanami berbagai jenis tanaman dan semua jenis tanaman yang pernah ditanam di situ mengalami layu, itu berarti memang gejalanya karena faktor abiotik, ya, karena faktor lingkungan, karena defisiensi, bukan karena penyakit. Tapi kalau gejala karena penyakit, ya, atau gejala yang disebabkan oleh faktor biotik, biasanya dia hanya menyerang jenis tanaman inang yang spesifik. Jadi tidak semua tanaman. Misal, kalau dia hanya muncul pada tanaman padi, ya, gejala itu muncul pada tanaman padi. Ketika lahan tersebut diganti tanamannya dengan tanaman kacang, gejala itu kemungkinan nggak muncul, ya. Karena apa? Bisa jadi dia tidak kompatibel dengan tanaman kacang. Artinya tanaman kacang bukan inang dari patogen penyebab penyakit yang kemarin muncul di padi. Tapi kalau dari padi kemudian kita tanam jagung, ya, dan ternyata muncul pada tanaman jagung gejalanya, kita bisa pastikan bahwa penyakit atau gejala penyakit ini bisa jadi disebabkan oleh patogen yang umum menyerang tanaman-tanaman dari jenis atau dari famili Gramineae, ya. Famili Gramineae itu maksudnya famili padi-padian. Nah, ini juga akan membantu kita mengenali ataupun memprediksi penyakit ataupun patogen dengan lebih akurat. Nah, tahap berikutnya setelah kita mendapatkan informasi tentang inang tanaman inang yang diserang oleh si patogen ini seberapa spesifik, kemudian kita akan memperhatikan gejala atau tanda yang ada di lahan ataupun di tanaman. Nah, proses pengamatan gejala dapat dilakukan secara langsung, ya. Secara konvensional itu dilakukan secara langsung menggunakan visual mata, ya. Jadi pengamatan secara langsung, pengamatan visual, bisa menggunakan loop atau yang lain, ya. Jadi lebih menggunakan indera penglihatan manusia. Nah, namun karena adanya keterbatasan manusia dalam mengenali secara langsung gejala tersebut, atau misalnya karena karakteristik antara gejala satu penyakit dengan penyakit lain bisa jadi sangat mirip, makanya kemudian sejumlah para ahli mencoba mengembangkan satu device atau satu alat untuk membantu deteksi gejala, ya. Jadi ini yang disebut dengan pengamatan gejala secara modern menggunakan alat, jadi menggunakan software. Jadi ada beberapa aplikasi atau software yang sudah dikembangkan dan bisa digunakan untuk membantu kita dalam mendeteksi gejala pada tanaman. Jadi misalnya saya contohkan dua app ini, ada Agrobase dan ada Plantix Preview. Nah, kedua app ini dapat kita gunakan untuk mendeteksi kira-kira gejala pada tanaman kita itu gejala karena penyakit apa atau karena patogen apa, dengan cara menggunakan basis gambar atau basis image. Jadi nanti kita akan memotret, ya, bagian tanaman yang terserang gejala, yang memperlihatkan gejala. Nanti hasil gambar itu akan diterjemahkan oleh sistem sehingga nanti akan keluar kira-kira prediksinya ini gejala karena penyakit apa atau karena patogen apa, ya. Nah, jadi dalam memperhatikan bagian tanaman yang memperlihatkan gejala, kita harus mempertimbangkan adanya variasi gejala, ya. Jadi gejala yang muncul antara satu tanaman dengan tanaman lain itu bisa berbeda. Itu pertama. Kadangkala gejala pada tanaman yang sama, ya. Jadi misalnya ada dua lahan yang sama-sama menanam padi. Gejala dari satu penyakit yang sama bisa muncul dalam bentuk atau dalam tampilan yang sedikit berbeda
pada kedua jenis padi yang ada itu tadi. Ya, jadi kalau misalnya lahan 1 nanam padi, lahan 2 juga nanam padi. Nah, lahan 1 diduga terserang BLAST, tapi gejala yang dimunculkan berbeda dengan gejala BLAST yang muncul di lahan 2. Itu bisa terjadi karena bisa jadi dari segi kultivar padi yang ditanam di kedua lahan mungkin berbeda atau karena faktor yang lain, ya. Jadi ada kemungkinan variasi gejala. Jadi gejala dapat disebabkan oleh lebih dari satu faktor penyebab. Ya, sama kayak misalnya kita manusia merasa atau menderita sakit kepala, ya. Sakit kepala itu penyebabnya bisa banyak, ya. Tapi kemudian muncul dalam satu bentuk gejala yang sama, yaitu sakit kepala. Misal sakit kepala karena memang benar-benar sakit kepala, atau sakit kepala karena kurang tidur, ya. Atau bisa juga sakit kepala karena lapar, ya, atau sakit kepala karena sedang stres atau banyak pikiran. Keempat faktor ini bisa menjadi penyebab terjadinya sakit kepala, ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan bahwa satu gejala yang sama bisa jadi penyebabnya bisa berbeda. Nah, selain itu dalam case penyakit pada tanaman juga kadangkala satu gejala bisa jadi melibatkan lebih dari satu jenis patogen, ya. Artinya kalau selama ini yang kita tahu satu gejala penyakit atau satu penyakit pasti patogennya hanya satu jenis, misalnya apa, jamur spesies mana. Tapi kadangkala ada juga gejala yang bisa muncul karena keterlibatan dari beberapa jenis patogen. Ini sering terjadi pada penyakit yang disebabkan oleh virus, ya. Kadangkala satu tanaman itu bisa diserang oleh genus virus yang berbeda, ya. Dalam saat yang sama dia diserang oleh 2 atau 3 genus virus yang berbeda, tapi keluarnya dalam bentuk satu gejala yang sama. Misalnya sama-sama keluar gejala keriting, tapi yang menyebabkan ada 3 jenis virus. Nah, kemudian patogen bisa memperlihatkan level virulen atau level keganasan yang berbeda antar jenis tanaman inang, ya. Jadi misal seperti yang tadi, ada lahan 1 dan lahan 2, keduanya sama-sama ditanami tanaman padi, tapi kultivarnya berbeda saja, itu bisa jadi level keganasan patogennya juga akan berbeda di kedua lahan tersebut. Misal, lahan 1 ditanami kultivar rentan, lahan yang kedua ditanami kultivar tahan. Bisa jadi di kultivar 1 karena di lahan 1 karena yang ditanam adalah kultivar rentan, maka patogennya jadi lebih ganas serangannya, jadi lebih mudah menyebar, langsung sampai 80% lahan terserang. Tapi di lahan 2 karena yang ditanam adalah kultivar tahan, maka si patogen ini tumbuhnya atau berkembangnya tidak secepat di lahan 1 yang ditanami kultivar rentan. Yang ditanami kultivar yang rentan. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan para ahli fitopatologi. Nah, kemudian juga kondisi lahan, ya, atau kondisi lingkungan serta faktor genetik dari tanaman atau faktor fisiologis dari tanaman itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana gejala penyakit itu berkembang di tanaman tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa memang tahapan diagnosis yang sebenarnya atau yang realnya itu memang rumit sekali, karena kita butuh banyak tahapan untuk mengkonfirmasi kebenaran dari hasil analisis kita di tahapan-tahapan yang sebelumnya. Nah, ini saya contohkan. Ini adalah salah satu bentuk variasi gejala, ya. Variasi gejala karena apa? Jadi ini ketiga-tiganya adalah tanaman persik atau kesemek kalau di Indonesia bilangnya. Nah, ketiga tanaman persik ini, ya, itu sama-sama mengalami serangan penyakit, ya, tapi gejalanya berbeda. Karena apa? Karena ternyata gejala yang muncul ini bukan disebabkan oleh satu jenis virus saja. Dalam case ini contohnya adalah penyakit karena virus, tapi disebabkan karena serangan berbagai jenis virus atau berbagai genus virus. Kita lihat. Nah, tanaman yang di sebelah kanan ini, ya, tanaman yang di sebelah kanan ini yang paling tinggi
Ini adalah bibit tanaman persik yang terinfeksi virus Prunus necrotic ring spot virus. Seperti yang kita lihat, tanamannya masih cukup tinggi ya, tapi biasanya kalau ada ring spot itu berarti ada bercak ya. Berarti akan muncul bercak di bagian daun misalnya. Nah, kalau di gambar yang kedua ya, di gambar yang kedua ini adalah bibit tanaman persik yang diserang atau yang terserang virus prune dwarf virus. Kalau bahasa Indonesianya adalah virus kerdil ya. Jadi bibit kesemek atau bibit persik ini terinfeksi virus kerdil. Itu sebabnya tingginya menjadi tidak sama dengan yang sebelah kanan ya. Dia jadi lebih rendah karena memang dia terserang virus kerdil. Nah, kalau yang gambar yang paling kiri ya, gambar yang paling kiri ini adalah tanaman persik yang terserang kedua virus ini secara bersamaan. Jadi dia terserang virus necrotic ring spot virus bersamaan dengan virus dwarf ya, virus prune dwarf virus. Nah, karena si bibit ini diserang oleh kedua jenis virus tersebut, akhirnya dia tidak hanya menjadi kerdil yang ekstrim ya, bahkan lebih parah dari yang gambar yang di tengah, tapi juga memiliki ring spot pada bagian daunnya. Nah, ini adalah bukti bahwa satu tanaman yang sama ya, dia bisa memperlihatkan gejala yang berbeda ketika terserang oleh virus yang sama, atau bahkan yaitu tadi variasi gejalanya bisa muncul karena bisa jadi ada lebih dari satu patogen yang terlibat atau yang menginfeksi tanaman tersebut dalam waktu yang bersamaan. Nah, berikutnya kita harus lakukan uji lab. Setelah kita mendapatkan semua informasi terkait kondisi lahan, bagaimana praktik budidaya, bagaimana gejalanya berkembang, uji lab dilakukan pada patogennya ya. Jadi kalau misalnya pada postulat Koch ini masuk ke dalam proses menumbuhkan patogen di media kultur, juga sampai ke pengamatan visual dari morfologi patogen. Nah, jadi seperti isolasi, identifikasi patogen, visualisasi menggunakan mikroskop misalnya, itu termasuk ke dalam uji lab kalau dalam tahapan ini. Berikutnya kita berusaha untuk mempelajari seberapa ganas atau bagaimana si patogen ini dapat menginfeksi tanaman ya. Nah, pertama yang harus dipastikan adalah pastikan apakah patogen yang kita prediksi itu adalah patogen yang umum menyerang pada tanaman inang yang sedang kita kaji ya. Itu yang harus dipastikan pertama kali. Dia memang umum menyerang. Misalnya kita sedang mengkaji pada tanaman padi, apakah gejala ini memang umum ditemukan di tanaman padi, ataukah ini baru kejadian pertama yang muncul di tanaman padi misalnya. Itu akan menjadi satu acuan yang cukup kuat untuk kita bisa meyakinkan bahwa oh, sepertinya ini patogennya mengarah ke identitas yang ini. Kemudian apakah patogen ini juga menyerang tanaman yang genusnya sama dengan tanaman inang yang sedang didiagnosa atau tanaman inang yang sedang dikaji. Misalnya tadi kalau kita mengkaji dari padi misalnya, padi itu jenisnya adalah Oryza. Nah, apakah tanaman yang juga dari genus Oryza yang lainnya, yang paling sederhana kita bisa bikin gini, apakah jenis padi yang lain juga diserang oleh patogen ini atau tidak ya. Kalau misalnya ternyata kita menemukan atau bisa memastikan bahwa tanaman yang sedang kita kaji ini memang umum diserang sama gejala ini pertama, kemudian kita juga bisa memastikan bahwa iya memang berbagai kultivar dari tanaman dari tanaman padi ya, yang tidak hanya tanaman padi yang sedang kita kaji, itu juga ternyata memiliki informasi atau sudah pernah dilaporkan bahwa
memang pernah terserang gejala penyakit seperti ini. Nah, kalau memang sudah bisa memastikan kedua hal tersebut, maka baru kemudian seluruh informasi yang sudah dikumpulkan dari berbagai analisis-analisis sebelumnya bisa dirangkum dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait identitas dari patogen yang sedang menyerang atau sedang menginfeksi tanaman yang sedang kita kaji. Nah, jadi itu tadi penjelasan ya tentang sebagaimana kompleksnya tahapan diagnosis penyakit tanaman ini. Karena memang untuk bisa mendeteksi seperti halnya kita di rumah sakit atau saat kita sakit, untuk bisa mendeteksi satu penyakit itu tidak bisa hanya dari satu tes saja. Ya, misal kalau misalnya kita mau memastikan apakah seseorang punya kondisi jantung yang baik, itu tidak hanya cuma dari pengecekan melalui darah, ya, tapi harus juga ada pengecekan-pengecekan lain yang harus dikerjakan atau harus dilakukan oleh dokter guna memastikan bahwa informasi atau hasil diagnosanya terhadap kondisi jantung pasiennya itu memang benar-benar sudah dikonfirmasi melalui berbagai pengujian, dan hasil dari berbagai pengujian tersebut harus mengarah pada satu kesimpulan atau satu statement yang memang kondisi jantungnya seperti ini karena dari hasil tes ini, tes 1, 2, dan 3 itu mengarah pada kesimpulan ini. Oke. Itu tadi penjelasan saya tentang prosedur diagnosis penyakit tanaman, dan sekaligus materi ini menjadi penutup untuk topik diagnosis penyakit tanaman. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video learning ini. Semoga video learning ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya. Nah, kalau teman-teman suka video ini, please give your like. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, feel free untuk letakin komen kamu di kolom komentar di bawah ini. Last but not least, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video learning berikutnya di materi yang lain lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.